Kita semua tahu ya, soal salah satu perpecahan paling tua dan paling signifikan dalam sejarah Islam. Tapi pernah nggak sih kita benar-benar bertanya, apa sih akarnya? Nah, hari ini kita akan gali lebih dalam konsep teologis yang jadi jantung perpecahan itu, imamah dalam tradisi Syiah. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari pertanyaan historis yang memulai semuanya. Lalu kita dalami apa itu imamah. Lihat kualitas-kualitas seorang pemimpin ilahi. Telusuri sengketa suksesi yang terjadi, kenali cabang-cabang utama Syiah, dan terakhir kita simpulkan warisan dari doktrin ini. Yuk, kita mulai dari awal banget. Sebuah pertanyaan yang telah membentuk sejarah Islam selama ribuan tahun. Kebanyakan orang mungkin mikir perpecahan Sunni Syiah itu murni karena perebutan kekuasaan politik. Tapi, gimana kalau ternyata akarnya jauh lebih dalam dari itu? Sumber-sumber yang kita lihat justru menunjukkan ini semua berawal dari perbedaan mendasar soal siapa yang berhak memegang otoritas keagamaan tertinggi setelah wafatnya Nabi. Ya, semuanya mengerucut ke satu pertanyaan krusial ini. Dan jawaban atas pertanyaan inilah yang kemudian melahirkan Islam Syiah. Bahkan, namanya sendiri Syiah, secara harfiah berarti para pengikut. Pengikut dari jawaban spesifik mereka atas pertanyaan ini. Jadi, bagi kelompok Syiah, jawabannya sudah sangat jelas, Ali bin Abi Thalib. Mereka percaya ini bukan hasil lobi politik atau musyawarah, tapi berdasarkan penunjukan langsung dari Nabi sendiri dalam sebuah peristiwa yang sangat terkenal, yaitu Ghadir Khum. Nah, keyakinan akan adanya penunjukan ilahi inilah yang membawa kita langsung ke jantung teologi Syiah, yaitu konsep imamah. Terus, apa sih imamah itu? Sederhananya begini, imamah adalah gagasan bahwa pemimpin umat yang disebut imam itu bukan sekedar pemimpin politik. Dia adalah penerus spiritual Nabi yang memegang otoritas penuh baik dalam urusan agama maupun urusan duniawi. Disinilah letak perbedaan yang paling fundamental. Bagi mereka, kepemimpinan ini bukan hasil pemilu atau kesepakatan manusia. Ini adalah anugerah langsung dari Tuhan, sebuah hak ilahi. Logika teologisnya begini, dari perspektif Syiah, nggak mungkin Tuhan membiarkan umat manusia berjalan sendirian tanpa ada pemandu yang sempurna. Jadi, kehadiran seorang imam di setiap zaman itu adalah sebuah keharusan, sebuah kebutuhan ilahi, untuk menjaga kemurnian ajaran dan membimbing manusia. Oke, kalau posisi imam ini begitu krusial dan ditunjuk langsung oleh Tuhan, pasti ada kualifikasi khusus kan? Kualitas seperti apa sih yang harus dimiliki seorang imam? Ada 4 atribut kunci nih. Pertama, harus keturunan langsung Nabi. Kedua, dia maksum atau terjaga dari dosa dan kesalahan. Ketiga, pengetahuannya dianggap yang tertinggi, baik soal hukum agama maupun kebenaran spiritual. Dan terakhir, otoritasnya ganda, agama dan politik. Jadi ini semacam paket lengkap yang membuat mereka dianggap sebagai pemimpin yang sempurna. Nah, meskipun doktrinnya kelihatannya sudah sangat jelas, justru disinilah muncul tantangan terbesar yang akan mengubah alur sejarah Syiah selamanya. Awalnya, suksesi ini berjalan cukup mulus. 3 imam pertama, Ali, putranya Hasan, dan kemudian Husain, itu diakui secara luas oleh komunitas Syiah awal. Nggak ada perdebatan yang berarti. Disinilah muncul pertanyaan yang sangat kritis. Kalau imam itu pilihan Tuhan, kok bisa para pengikutnya justru berselisih pendapat soal siapa penerus selanjutnya? Aneh kan? Dan justru perselisihan inilah yang menjadi titik balik, yang akhirnya menyebabkan perpecahan di dalam tubuh Syiah sendiri. Ya, karena ketidaksepakatan soal suksesi tadi, satu aliran besar Syiah akhirnya bercabang menjadi beberapa kelompok utama. Dari perpecahan itu, lahirlah 3 cabang utama. Ada Zaidiyah yang memisahkan diri setelah imam keempat, lalu ada Ismailiyah yang punya jalur suksesi berbeda setelah imam ke-6, dan yang terbesar, Imamiyah atau 12 imam, yang melanjutkan garis suksesi sampai imam ke-12. Masing-masing punya jalur dan interpretasi kepemimpinan yang unik. Angka 12 ini jadi sangat sentral. Kenapa? Karena cabang Imamiyah, yang sering juga disebut 12ers atau 12 imam, inilah yang sekarang menjadi mayoritas mutlak dari seluruh Muslim Syiah di dunia. Oh ya, ada satu hal penting lagi yang perlu dicatat. Ada juga kelompok-kelompok yang disebut gulat atau ekstremis, yang saking hormatnya sampai mendewakan para imam. Tapi, pandangan seperti ini ditolak mentah-mentah dan dianggap sesat oleh semua cabang utama Syiah. Oke, setelah kita menelusuri semua kompleksitas sejarah dan doktrin ini, apa sih kesimpulan akhir atau warisan dari konsep imamah? Pada akhirnya, imamah itu seperti sebuah paradoks.
Di satu sisi, konsep inilah yang menyatukan seluruh penganut Syiah dan menjadi pembeda utama mereka dari Sunni. Tapi di sisi lain, justru perbedaan interpretasi atas siapa imam yang sah inilah yang menciptakan keragaman yang kaya di dalam komunitas Syiah itu sendiri. Warisan dari konsep imamah ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang lebih luas. Bagaimana sebuah keyakinan pada otoritas spiritual yang ilahi bisa secara fundamental membentuk takdir sejarah, identitas sebuah komunitas, dan bahkan dunia kita hingga hari ini? Ini adalah bukti nyata betapa dahsyatnya kekuatan sebuah gagasan.